Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar ilmu qiraat. Apa sih ilmu qiraat? Ilmu qiraat itu adalah ilmu yang mempelajari perbedaan-perbedaan riwayat dalam Al-Qur'an yang dimana riwayat ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam ilmu qiraat ini ya kita akan menemukan banyak sekali versi bacaan. Nah, sebelum kita mengenal siapa saja yang dimaksud dengan imam-imam qiraat itu, maka sedikit kita balik dalam sebuah kisah. Dulu di zaman Bani Abbasiyah, tepatnya di sekitar tahun 322 Hijriah, ada seorang gubernur yang bernama Ibnu Musa dan Ibnu Muklih. Mereka ini kemudian punya inisiatif kalau seandainya ilmu qiraat ini kemudian dibukukan. Maka ketemulah dengan seorang imam besar yaitu Imam Ibnu Mujahid, kemudian diminta untuk menulis satu ilmu yaitu ilmu qiraat supaya orang mudah kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, Imam Ibnu Mujahid kemudian memiliki kitab namanya As-Sab'ah fil Qiraah. Maka dari kitab ini kemudian lahir ulama setelahnya yang kemudian nanti akan meringkas ya buku tersebut, yaitu Al-Imam Abu Amr Ad-Dani yang punya kitab namanya At-Taisir fi Qiraati As-Sab'ah. Kemudian lahirlah imam-imam setelahnya seperti Imam Syatibi, Imam Jazari dan sebagainya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penasaran mungkin kita, siapa sih yang dimaksud dengan Qiraah Sab'ah? Nah, Qiraah Sab'ah itu ya memiliki 7 imam. Di antaranya ada Imam Nafi Al-Madani, ada Imam Asim bin Abi Judud Al-Kufi, ada Imam Al-Kisai bin Hamzah Al-Zaid Al-Kufi, kemudian ada Imam Al-Kisai, ada Imam Hamzah, kemudian ada Imam Abu Amr Al-Basri, kemudian Ibnu Amir Asy-Syami, kemudian Ibnu Katsir dan sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan fokuskan bacaan riwayat Imam Hafiz An-Asim. Nah, riwayat Hafiz An-Asim ini sambung sanadnya pada Rasulullah SAW melalui jalur Imam Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami berguru pada sahabat-sahabat yang mulia, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Utsman bin Affan. Nah, sehingga bacaan kita ketika dinisbatkan kepada riwayat Hafiz An-Asim, maka sungguhnya kita sudah sambung sanadnya pada Rasulullah SAW dengan catatan kita memiliki ilmu di dalamnya. Nah, di dalam ilmu riwayat Hafiz An-Asim ini, maka kita akan menemukan ada istilah gharib Quran. Nah, gharib Quran itu apa sih? Gharib Quran itu adalah bacaan-bacaan yang asing, yang dimana susah dimengerti dan sulit untuk dibaca. Nah, bagi pemula, maka hendaknya kita mengerti mana saja atau apa saja yang dimaksud dengan gharib Quran. Nah, ada beberapa gharib Quran dalam riwayat Imam Hafiz kita akan temukan di dalam Quran. Yang ini kalau kita tidak hati-hati bisa salah cara membacanya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan imalah. Nah, imalah itu apa? Imalah itu sederhananya bacaan yang miring. Nah, bacaan imalah itu dapat kita temukan nanti dalam Quran surat Hud ayat 41. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, majreha di sini disebut dengan imalah. Maka hati-hati membaca kalimat ini bagi kita yang pemula. Kemudian yang kedua, di antara gharib Quran yang kedua yaitu ada ismam. Nah, ismam ini apa teman-teman? Ismam ini adalah memonyongkan bibir, ya, memonyongkan bibir sepanjang satu harokat, ya. Nah, ismam ini dapat kita temukan dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Nah, kemudian dimonyongkan bibirnya, kemudian ditahan satu harokat saja. Nah, ini yang dimaksud dengan ismam, teman-teman.
Yang ketiga, yaitu ada saktah. Nah, saktah ini apa? Saktah itu adalah al-waqful yasir biduni tanafus, yaitu berhenti sejenak dan menahan nafas. Nah, saktah ini kemudian kita akan temukan di 4 surah yang berbeda. Pertama, surah Al-Kahfi, kemudian surah Al-Qiyamah, kemudian surah Yasin, dan surah Al-Mutaffifin. Contohnya, misalnya, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. Ayat 1 nyambung ke ayat 2, di sana ada saktah. Biasanya dalam Al-Quran itu ada tulisan sin. Sin kecil itu menunjukkan saktah. Yang kemudian, yang kedua ada dalam surah Yasin, teman-teman. Ya, dalam surah Yasin, ya. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Ya, ada berhenti sejenak, ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, wa qila man raq wa qila man raq. Nah, ini cara membacanya. Kemudian yang terakhir adalah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, 4 surah inilah kita temukan bacaan saktah dalam riwayat Imam Hafs An-Asim. Kemudian yang keempat, teman-teman, nanti akan kita temukan ada istilah tashil. Tashil itu apa? Tashil itu adalah menyembunyikan arti hamzah, menyembunyikan antara hamzah dan alif. Ayatnya terdapat dalam surat Al-Fussilat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'jamiyun wa arabi, ya. A'jamiyun wa arabi. Maka bacanya adalah a'jamiyun wa arabi. A'jamiyun wa arabi. Sekali lagi, a'jamiyun dibaca a'jamiyun wa arabi. Ya. Kemudian teman-teman ada istilah nakal, ya, yang kelima. Nakal itu apa? Memindahkan harokat. Ya, memindahkan harokat. Nah, dapat kita temukan ayatnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dalam Quran disebutkan bi'sal. Kalau kita membaca bi'sal, tapi dibaca bi'salismu, ya. Bi'sal menjadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini namanya nakal. Kemudian badal atau ibdal. Nah, ibdal itu apa? Artinya mengganti huruf, ya, dalam sebuah bacaan. Mengganti huruf dalam sebuah bacaan, ya. Maka nanti dapat kita temukan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat, teman-teman, ya. Bunyi ayatnya adalah am lahum syirkun fis samawat am lahum syirkun fis samawat ituni bikitab. Kalau kita cermati, ya, bacaannya atau tulisannya berbunyi ituni, tetapi di sini dibaca ituni bikitab, ya, disebut dengan ibdal. Nah, 6 ini, teman-teman, yang sering kita temukan nanti dalam riwayat Imam Hafs An-Asim, dan sebenarnya banyak sekali, ya, gurib-gurib Quran tersebut, tetapi cukup bagi kita pemula, ya, mengerti dan faham, ya, 6 kaidah gurib Quran dalam riwayat Imam Hafs An-Asim ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita sambung ke video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.